Mohon maaf, semoga suara saya bisa masuk ya. Saya usahakan me, apa namanya, mengimbangi dari suara-suara tambahan itu. Jadi untuk yang mengambil remedial ini biokimia 2.3 untuk topik biokimia hormon dan biokimia neurotransmitter itu topiknya ganti. Jadi nanti soal-soalnya juga akan sesuai dengan materi yang baru ini. Begitu. Jadi eh, kalau ada Anda tahu Mbak Hanum atau ketua apa namanya yang bertanggung jawab koordinatornya ada teman-teman dari angkatan lain yang mungkin tidak hadir hari ini, tolong diberitahu bahwa materinya ganti gitu ya, bukan ganti seluruhnya tapi ada banyak yang baru. Oke, baik. Kenapa ada yang baru? Karena saya melihat bahwa yang kemarin-kemarin itu kami, bukan saya sendiri ya, dari teman-teman blog itu melihat bahwa kemarin itu memang sudah sesuai dengan kurikulum yang seharusnya di kedokteran, akan tetapi kami melihat bahwa dengan perkembangan zaman kemajuan yang seperti sekarang ini, kalau Anda hanya belajar tentang hormon-hormon yang klasik saja, nanti Anda akan bingung kalau Anda mulai apa namanya membaca di jurnal-jurnal, kemudian meneruskan studi, misalnya mau S2, mau PPDS, kemudian juga kalau apa namanya Anda membaca leaflet-leaflet untuk obat dan lain-lain itu banyak hal yang tidak cukup kalau Anda hanya paham mengenai hormon-hormon endokrin yang klasik begitu. Oke, baik, saya mulai. Jadi ini nanti kita bicara mengenai pensinyalan sel. Tapi ini nanti sedikit saja karena kemarin waktu pertemuan kita apa namanya neurotransmitter saya sudah banyak menyinggung mengenai pensinyalan sel. Jadi ini nanti hanya yang pembagian itu saja. Kemudian mekanisme kerja hormon, klasifikasi hormon, pengaturan hormon, dan 3 mekanisme pelepasan hormon. Kemudian tambahan. Nah, tambahannya ini nanti termasuk yang kalau Anda tanya ini masuk ke dalam apa namanya ke dalam ujian nggak? Masuk ya, tetap masuk. Jadi ini nanti tambahannya masuk. Tambahannya itu terutama adalah supaya Anda tidak bingung membedakan tentang neurotransmitter dan hormon karena kadang-kadang agak bersinggungan begitu. Nanti di belakang kita lihat. Oke, sekarang kita mulai saja. Karena slide-nya ada 127 ya. Jadi memang saya buat detail supaya Anda membaca kalaupun tidak sempat ikut kuliah saya, Anda membaca tidak bingung begitu. Saya buat detail, tapi nanti yang akan saya sebutkan hanya yang kuliahkan hanya yang pokok-pokok saja karena kita 100 menit. Jadi tidak mungkin seluruh slide saya jelaskan satu persatu. Oke. Jadi yang pertama, nggak bisa kebaca ini. Bentar. Oh, ini bawah saja. Oke, komunikasi sel. Jadi eh, sama seperti yang kemarin di neurotransmitter, komunikasi sel itu adalah cara sel memberi dan menerima pesan dan tujuannya Kan jam 13. adalah untuk saling memberi. Halo, ada apa? Oke, bocor ya. Oke, baik. Jadi saya ulangi lagi tadi sampai di mana. Jadi tujuan pensinyalan itu adalah memberikan rangsangan, memberi stimulasi supaya sel lain itu bertindak atau berlaku sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan keinginan si sel pemberi apa namanya, pemberi sinyal itu. Kemarin sudah saya jelaskan. Ini nggak mau. Sorry. Ya, ini kemarin ya pensinyalan langkah-langkah sel signaling itu seperti ini. Kemarin sudah, jadi tidak akan saya perpanjang. Jadi harus ada sel pengirim, harus ada ligan, harus ada sel penerima. Kemudian ini kemarin, jadi apa namanya? Kemarin kita bicara mengenai sistem saraf, itu ada neurotransmitter ligannya. Kalau sistem endokrin nanti apa namanya ligannya adalah hormon. Kita akan bicara di situ. Sama seperti yang saya sebutkan, kalau yang sistem imun itu akan bicaranya untuk di blok 3.1. Oke, baik. Nah, ini di depan ini saya sampaikan pada Anda perbedaan utama dari hormon dan neurotransmitter. Perbedaan apa ya?
supaya Anda nggak bingung. Cuma nanti di belakang nanti Anda akan melihat lebih apa namanya lebih ada istilahnya ya kayak panduan seperti panduan untuk bagaimana sih membedakan karena kadang-kadang kalau kita hanya pakai eh, ini data yang ini yang biasanya kalau Anda cari di tempat bedanya apa sih? Semua transmitter mesti keluarnya seperti ini tetapi aslinya nanti kalau Anda melihat butuh beberapa bahwa ini hormon atau neurotransmitter ya gitu. Ini dulu nanti Anda akan melihat oh ternyata kok apa namanya pembedaan yang ini nggak cukup gitu. Nah, untuk yang pertama apa namanya tentang hormon. Hormon itu adalah termasuk ke dalam sistem endokrin, kalau neurotransmitter termasuk ke dalam sistem saraf, jelas ya. Ini pembentuknya ada polipeptida, amina dan seterusnya ya. Ya, yang yang membentuk, siapa yang membuat. Kemudian dia disekresikan ke dalam pembuluh darah, ke dalam uh, peredaran darah untuk dibawa ke tempat yang dituju begitu. Tapi kalau yang transmitter seperti kemarin, apa namanya, Anda sudah tahu bahwa dilepaskan di presinaps, kemudian masuk ke dalam sinaps dan masuk ke dalam sel yang apa namanya, sorry, dilepaskan oleh presinap masuk ke sinap, kemudian di postsinaps begitu. Kemudian eh, em, berarti hormon itu tadi transmisinya melalui darah, kalau yang neurotransmitter itu melalui selah sinaps. Kemudian karena tempatnya jauh biasanya kalau yang apa namanya menerima hormon itu, menerima sinyal dari hormon itu, jadi butuh waktu gitu ya, few minutes to few days tergantung apa namanya bukan tergantung letaknya, tergantung memang butuh cepat atau tidak, tergantung jenis dari hormonnya, jenis dari selnya dan lain-lain. Jadi butuh waktu, tapi kalau yang apa namanya saraf itu cepat, ya Anda tahu sendiri bahwa transmisi sinyal saraf itu memang harus cepat begitu. Oke, jadi quickly respond usually biasanya dalam millisecond gitu. Kemudian fungsinya kalau di sini, nah ini nanti juga akan agak berbeda kalau kita baca di sini kelihatannya sederhana begitu, tapi nanti kalau Anda belajar sampai ke bawah belakang gitu, ini agak banyak overlapping begitu. Nanti yang perlu Anda pahami. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa function dari hormon itu adalah untuk mengontrol pertumbuhan, mengontrol apa namanya development, jadi kemudian uh, reproduction dan macam-macam. Kalau yang di saraf itu pada transmisi sinyal saraf. Kemudian um, disebutkan kalau saraf neurotransmitter itu only stimulate the postsynaptic neuron. Nanti Anda lihat ternyata tidak hanya seperti itu. Kemudian di apa namanya hormon itu capable of regulating target organ or tissue. Ya. Oke. Nah, sekarang kita balik khusus hormon. Hormon itu adalah mediator kimia, ya, sama seperti neurotransmitter juga mediator kimia, ya. Tapi ini sama ini ya, messenger kimia mengatur aktivitas dengan cara dia dikirimkan oleh sel pengirim menuju sel target digunakan untuk berkomunikasi sama. Nah, yang membedakan adalah oh ini sama, masih sama sih. Ini cuma contoh-contoh ya, nanti Anda baca sendiri. Ini hanya pakai dan lain-lain itu berarti masih banyak. Nah ini, saya sebelum bicara mengenai sel sendiri, hormon sendiri, saya akan bicara, kalau ini kemarin belum dijelaskan waktu neurotransmitter tentang pensinyalan sel. Nah sekarang saya apa namanya sampaikan di sini. Jadi ini jenis pensinyalan sel. Itu ada yang pertama adalah autokrin. Autokrin itu adalah eh, eh, komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat. Jadi, paragraf. Sorry, ini autogreen. Oh, enggak ada ini ya. Jadi ini, jadi kalau
pensinyalan sel itu kan harus ada sel yang mengirim, sel yang menerima, dan ligannya, mediator kimia yang dikirim. Nah, ini sel yang mengirim dan menerima itu adalah sel yang sama, jadi auto. Apa namanya? Um, jadi ya kalau dianalogikan anak-anak zaman sekarang itu ini yang anak jomblo gitu mengkode-kode tapi tidak ada yang menerima ya terus balik sendiri gitu ya. Jadi auto auto apa namanya sinyalnya dikembalikan ke dirinya sendiri. Kemudian ada yang namanya parakrin, ini komunikasi sel dalam jarak yang dekat. Yang termasuk kemarin neurotransmitter itu kan juga kalau kita ditanya itu tipe pensinyalan apa ya parakrin karena jaraknya dekat sekali antara presinap dan postsinap saraf. Jadi dia hanya melihat lewat celah sinaps. Itu namanya parakrin gitu. Contohnya ya ini ada prostaglandin, histamin itu adalah contoh-contoh ligan yang pensinyalannya parakrin dari sel yang sangat dekat gitu. Kemudian nah ini juga contoh parakrin yang lain komunikasi antar neuron seperti kemarin ligannya neurotransmitter gitu ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah jenis endokrin. Ya, nah endokrin ini adalah komunikasi antar sel yang jaraknya jauh sehingga ligannya itu harus disalurkan melalui pembuluh darah. Jadi benar yang tadi ya, hormon itu apa namanya diproduksi oleh organ kelenjar endokrin kemudian disekresikan ke dalam pembuluh darah untuk dibawa ke target organ yang kemungkinan jauh begitu. Ada chat, apakah ini? Apakah suara ada yang memberitahu? Oke, baik, baik, baik. Sudah, bagaimana suaranya? Sudah keraskah suara saya? Halo, bisa didengar? Bisa, Dok. Oh iya, oke, baik. Saya lanjut. Em, apa namanya? Ini, bentar, saya mohon maaf, saya memang pakai ini karena untuk mengurangi suara di luar. Sebetulnya memang lebih enak tanpa apa namanya headset, tapi untuk mengurangi suara yang di luar. Bentar, saya dekatkan. Oke, baik. Jadi apa namanya? Baik lagi tadi endokrin. Endokrin itu antara sel yang mengirimkan sinyal dan sel yang menerima itu jaraknya jauh. Dan biasanya ligan, ya ligan yang digunakan pada komunikasi sistem ini itu paling sering adalah hormon. Hampir semuanya. Walaupun nanti Anda lihat nanti ada sebentar, sebentar. Kok jadi mati? Ya, hormon. Jadi tidak harus endokrin nanti yang mengeluarkan, nanti Anda akan lihat. Ya, tetapi lewat pembuluh darah itu tetap. Jadi lewat yang jarak jauh itu tetap. Oke. Selain ketiga cara pensinyalan tersebut di atas, ada satu cara pensinyalan lagi yaitu direct signaling. Kemarin sudah ada contoh neurotransmitter yang apa namanya sinapsnya itu bukan ya apa namanya yang pensinyalannya bukan secara kimiawi tapi yang listrik kemarin kan sinapsnya itu langsung tidak ada sinaps yang menerima pensinyalan dari neurotransmitter tapi langsung karena melekat begitu karena mepet itu kemudian ada celahnya yang langsung dilewati oleh listriknya. Nah, ini pun selain itu di sini ada lagi juga yaitu dengan pensinyalan dengan gap junction. Kalau ini banyak pada hewan dan plasmodesmata, ini saya langsung gambar. Nah, seperti ini. Jadi ini sel yang mengirimkan pesan, ini yang menerima, ini adalah ada apa namanya junction, jadi hubungan di situ dia langsung. Jadi mirip-mirip kemarin yang listrik yang saya sampaikan pada Anda. Ini beri contoh bahwa apa namanya contoh, nah yang pakai menggunakan ini adalah, bentar, biar Anda bisa baca. Nah, adalah natural killer cell di sini itu menggunakan sistemnya adalah sistem yang pensinyalan langsung. Jadi melekat. Jadi Anda lihat ini adalah activating receptor. Kemudian jadi dia ini kita baca ini saja. Jadi dia bisa mengenali kalau selnya ini di apa namanya dimasuki oleh virus atau zat asing yang dianggap membahayakan. Kalau tidak ada, ini Anda lihat bahwa di sini sel-sel
apa namanya ya, ini reseptornya, ini sel-sel yang dikirimkan dari sel ke natural killer selnya ini pesan yang ini aman damai tidak apa-apa, tapi ini dia akan ber apa namanya berikatan ini apa namanya protein. Jadi bukan mengirim ligan begitu, tapi ada protein di permukaan yang nanti akan berikatan dengan yang cocok. Jadi sistem di dalam tubuh kita seperti hormon, seperti enzim itu adalah tipe yang setia. Jadi sebetulnya aslinya manusia, hewan itu diciptakan Tuhan itu untuk setia. Kalau sudah A itu pasangannya A, B itu pasangannya B, C dengan C begitu. Ya nanti kalau manusia yang tidak setia itu berarti sebetulnya melawan kodrat dari penciptanya gitu ya. Oke, balik ke sini lagi. Jadi seperti itu, dia lapor bahwa oh ini aman terkendali. Jadi ini inhibiteri. Jadi ini tidak diminta untuk kerja. Tapi suatu saat di sini ada terinvasi oleh virus, bakteri atau apapun, kemudian dia tidak akan protein yang ada di permukaannya akan dia ganti. Tidak seperti yang ini, tapi ganti ini yang ungu ini. Nah, kalau yang ungu ini nggak bisa apa namanya berikatan dengan reseptor yang inhibitori, dia deactivating karena cocoknya itu, sorry, cocoknya itu. Jadi dia berikatan dengan itu dan karena ini activating berarti natural killer cell ini diaktifkan untuk menghancurkan selnya. Jadi begitu. Ini menunjukkan bahwa yang ingin saya tunjukkan di sini adalah um, pensinyalan itu juga bisa terjadi tanpa harus mengirim messenger. Ya, kalau yang kemarin-kemarin kan semua ada messengernya. Kalau ini enggak, tapi kalau yang dulu kan melekat langsung, kalau yang di sini tidak melekat langsung, ada celah yang bisa dilewati, tapi ini adalah melalui adanya protein di permukaan. Begitu. Oke, sekarang khusus hormon. Tadi secara umum. Sekarang hormon. Nah, jadi begini. Jadi ini juga merupakan penjelasan kenapa kalau di kedokteran itu Anda harus belajar terus-menerus seumur hidup. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu berkembang, selalu berkembang, tidak berhenti begitu. Nah, ini eh, saya akan menunjukkan dengan teori-teori, konsep-konsep hormon itu kelihatan perkembangannya. Jadi dahulu sekresi hormonal itu dikenal bahwa apa namanya cara pensinyalan hormon itu adalah dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar-kelenjar, belum disebut endokrin ya, kelenjar-kelenjar. Kemudian ligannya yang berupa hormon yang protein tadi itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah dan dibawa ke tempat yang jauh. Namanya pensinyalan endokrin. Sehingga kelenjar-kelenjar yang menghasilkan messenger, yang menghasilkan ligan seperti itu disebut sebagai kelenjar endokrin. Itu dulu ya, awal-awal mengenalnya begitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya diketahui kalau kan setelah itu ketemu oh ini yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin ini termasuk dalam namanya hormon. Tapi setelah penelitian terus-menerus ternyata ketemu hormon itu tidak hanya disinyalkan dengan cara endokrin, tidak hanya disinyalkan dengan cara mengirim ke tempat yang jauh, tetapi juga bisa dengan parakrin bertindak setempat. Parakrin tadi adalah diberikan kepada sel yang diberi sinyal itu sel-sel yang dekat. Kalau dianalogikan kayak cinlok gitu ya, cinta lokasi gitu. Jadi dekat yang dekat. Nah, contoh hormon yang apa namanya pensinyalannya bukan pensinyalan endokrin itu adalah steroid, angiotensin 2, terus insulin. Tapi insulin ini juga bisa endokrin, bisa bisa parakrin kalau dia memberi apa rangsangan atau menstimulasi memberi pesan pada sel-sel di Pulau Langerhans, dia itu berarti bekerjanya secara parakrin. Tapi kalau dia bekerjanya pada sel-sel otot jauh di luar pankreas, itu berarti dia bertindaknya sebagai insulin sebagai pensinyalan endokrin begitu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian bahkan ada setelah penelitian-penelitian terus itu diketahui selain parakrin itu juga ada hormon yang
pensinyalannya itu autokrin. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan ya. Kalau yang autokrin itu contohnya adalah growth hormone GH gitu. Tapi baik lagi ternyata GH itu juga tidak hanya autokrin, dia juga bisa bekerja secara parakrin. Jadi begitu, jangan bingung bahwa loh katanya endokrin itu jauh. Oke, itu memang awal-awal itu, makanya dinamakan endokrin. Tetapi dengan penelitian yang semakin maju, orang tahu macam-macam, jadi tahu bahwa hormon-hormon itu pensinyalannya tidak hanya endokrin, tetapi juga pensinyalan parakrin ada, autokrin ada, begitu. Nah, sekarang setelah selesai pensinyalan, kita bicara mengenai mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon itu diklasifikasikan menjadi dua gitu ya, yaitu dengan aktivasi enzim dan molekul-molekul lain, atau yang kedua adalah modulasi ekspresi gen. Yang aktivasi enzim dan molekul dinamis yang lain itu um, apa namanya, ceritanya begini. Jadi di dalam ini tulisannya kan sebagian besar enzim berada dalam keadaan shuttle antara katalitik aktif maupun katalitik inaktif. Maksudnya begini. Jadi di dalam sel itu apa namanya, banyak enzim, enzim yang akan bertanggung jawab terhadap proses metabolisme, terhadap proses biokimiawi, terhadap proses kimiawi di dalam tubuh, di dalam sel tersebut. Nah, eh, enzim itu banyak yang dia tersedia dalam bentuk yang tidak aktif. Dia harus, kalau mau diaktifkan itu harus diberi stimulasi, harus diaktifkan. Nanti dia baru dia aktif, kalau dia aktif itu jadi baru dia akan apa namanya, memicu proses-proses metabolisme lebih lanjut atau proses-proses biokimiawi kimiawi yang lebih lanjut di dalam sel. Nah, jadi seumpama kayak um, apa ya, switch lampu, tombol lampu, saklar lampu gitu ya. Itu kan ada lampunya, ada saklarnya, tapi saklarnya nggak lampunya nggak nyala karena saklarnya belum dihidupkan dalam posisi on. Nah ini pun sama. Jadi enzimnya itu harus dijadikan posisi on dulu. Nah itu adalah target hormon yang pertama. Jadi dia eh, apa namanya, sel. Saya carikan gambarnya. Nah ini insulin ya, contohnya hormon insulin. Hormon insulin yang mau bekerja di ini contohnya di dalam sel otot. Jadi insulin dikeluarkan, masuk ke peredaran darah, kemudian dia akan masuk ke dalam apa namanya, ke dalam sel. Ya, bukan masuk ya. Jadi akan membuat selnya itu jadi bereaksi sesuai dengan yang diinginkan gitu. Inginnya apa? Insulin ini dalam rangka apa? Oh, salah satunya adalah memasukkan gula darah. Ya, gula darah biar masuk ke dalam uh, sel. Nah, insulinnya itu dia akan berikatan dengan reseptor. Di sini alfa reseptornya ada dua ini, alfa subunit dan beta subunit. Jadi ada dua. Jadi sebetulnya satu reseptor tapi dia strukturnya ada dua, subunit alfa dan subunit beta gitu. Nah, insulinnya berikatan. Kalau berikatan, dia berikatan di subunit yang alfa yang di luar ya, kan insulinnya dari luar. Berikatan di situ. Nah, kalau subunit alfa ini sudah berikatan dengan insulin, dia akan mempengaruhi subunit yang di bawahnya yaitu B. B nanti berikatan dengan suatu enzim yang namanya tirosin kinase. Tadinya kalau subunit alfa ini tidak berikatan dengan insulin, ya sudah tidak di-on-kan tirosin kinasenya. Tapi setelah ini berikatan dengan insulin, maka tirosin kinasenya menjadi on. Kalau tirosin kinasenya on, dia akan memicu suatu enzim fosforilase apa namanya? Sorry, gitu. Tirosin kinase itu bagian dari fosforilasi enzim. Jadi enzim yang akan bekerja pada proses-proses fosforilasi gitu. Nah, ini tirosin kinase di sini nanti setelah aktif dia itu bisa memicu fungsi mitogenik dari sel atau fungsi metabolik dari sel. Ya.
tergantung nanti butuhnya yang mana gitu. Nah, kalau mitogenik itu berarti nanti tirosin kinase akan membuat MAP kinase signaling pathways. Jadi dia masuk ke jalur yang itu menyebabkan ada pertumbuhan hormon, ada ekspresi gen seperti itu. Tetapi kalau untuk metabolik, seperti yang tadi saya bilang, ini mau memasukkan gula darah loh ke dalam sel, itu berarti dia nanti akan masuk ke dalam function yang metabolik gitu. Dia akan men-trigger fungsi metabolik. Jadi tirosin kinasenya nanti akan memulai signaling P1 3K PI 3K signaling pathways itu. Di situ. Nah, di sini pathway yang ini itu bisa nanti memasukkan atau kalau sudah apa ada em, glukosa di dalam sel itu bisa kemudian memicu memicu proses ke sini atau ke sini. Tetapi kalau belum dia memasukkan dengan cara apa? Ini apa namanya adalah eh, GLUT. Jadi apa namanya transporter. Jadi dia adalah pembawa atau pintu masuk ke glukosa ke dalam sel. Dia tadinya ada di dalam sel, belum di permukaan. Nah, kalau di sini sudah ada insulin mengaktifkan tirosin kinase men-trigger function dari metabolik, mengaktifkan signaling pathway-nya PI3K, ini juga akan jadi aktif dengan cara ini dibawa ke permukaan. Dibawa ke permukaan, kemudian dia nanti bisa memasukkan, bisa membuat apa namanya glukosa masuk ke dalam sel. Jadi begitu. Jadi maksud dari cerita panjang ini adalah ini loh satu contoh kerja hormon. Hormonnya itu hanya melekat di reseptor yang ada di permukaan seperti itu. Nah, dengan dia melekat di situ, dia mengaktifkan banyak hal di dalam selnya ini. Jadi dia memicu, men-trigger seperti itu. Itu maksudnya dari cara kerja hormon yang pertama. Itu tadi aktivasi enzim dan molekul-molekul dinamis lain. Ya. Dan yang kedua adalah modulasi ekspresi gen. Saya langsung saja pakai gambar ya biar cepat. Nah, ini contohnya adalah hormon steroid. Hormon steroid itu dia tidak apa istilahnya ya. Reseptor hormonnya itu tidak ada di permukaan sel, tidak ada di permukaan sel. Reseptornya itu ada di dalam sitoplasma. Kadang-kadang ada jenis-jenis hormon lain yang juga hampir mirip kerjanya dengan apa namanya steroid ini itu apa namanya ada di nukleus gitu. Cuman ini kita bicara yang steroid. Jadi sudah ada di dalam sel reseptornya. Nah, si apa namanya hormon ligan yang dikirim tadi harus berikatan dengan reseptor karena reseptornya tidak ada dia masuk ke dalam. Nah, kenapa bisa masuk? Nanti kita lihat. Hanya golongan-golongan tertentu hormon yang bisa langsung masuk. Dia akan mencari reseptor yang di dalam. Setelah itu dia berikatan dengan reseptor yang di sini. Ini, ups, sorry. Jadi ini berikatan di sini. Maaf kok nggak muncul. Jadi di sini ini adalah ikatan antara hormon dari luar steroid itu dengan reseptornya. Nanti kalau sudah terikat di sini membentuk suatu kompleks reseptor dan hormon steroid, dia akan masuk ke dalam nukleus. Kemudian dia mempengaruhi uh, proses transkripsi, translasi dari nukleus ini di dalam inti sel. Akhirnya dia akan membentuk, jadi nukleusnya ini akan membentuk suatu protein baru. Protein baru karena ini ya proses transkripsi dan translasinya itu diatur oleh ini apa namanya kompleks dari hormon dan reseptornya masuk mempengaruhi akhirnya nanti akan dia membentuk protein baru. Itu adalah cara kerja dari hormon yang kedua yaitu memodulasi hmm, memodulasi ekspresi gen. Begitu ya. Jadi satu itu mengaktifasi enzim dan molekul lain, yang kedua adalah memodulasi ekspresi gen. Ini nanti Anda baca sendiri, itu adalah yang tadi saya jelaskan. Modulasi atau pengaturan gen. Ini hormon steroid. Nah, sekarang
Tadi kan cara kerjanya dua. Nah, sekarang reseptor. Nah, kalau biokim kan mesti bicara mengenai pengklasifikasian kan seperti itu. Ini juga reseptor untuk hormon itu diklasifikasikan secara garis besarnya itu menjadi dua jenis, yaitu reseptor permukaan dan reseptor di dalam sel atau intraseluler. Kalau di permukaan itu lokasinya di membran seperti tadi, reseptor yang untuk insulin tadi, ya. Kemudian juga reseptor yang di dalam sel seperti reseptor yang untuk steroid tadi. Nah, kalau kita mengetahui jenis reseptornya, ya reseptor untuk hormon ini termasuk reseptor apa? Oh, ini reseptornya reseptor permukaan. Kita tahu fungsinya, jelas. Berarti dia adalah dengan memodulasi molekul-molekul atau enzim lain di dalam sel. Sementara kalau reseptornya ada di dalam, berarti dia memunculkan atau memodulasi ekspresi gen. Jadi seperti steroid tadi. Jadi seperti itu ya. Oke, ya ini nanti tinggal di bawah. Itu kalau reseptor permukaan, hormonnya berarti adalah yang membangkitkan second messenger. Jadi menyuruh second messenger. Ada utusan yang kedua gitu. Jadi dia hanya melekat di luar, tapi dia bisa menyuruh mengaktifkan sesuatu di dalam sel. Tapi kalau yang reseptor intraseluler tadi dia sendiri masuk kemudian mengubah aktivitas transkripsi gen. Itu contohnya protein apa saja kelas hormonnya yang kelas hormon apa yang termasuk reseptornya reseptor permukaan, kelas hormon apa yang reseptornya adalah reseptor intraseluler. Nanti Anda baca. Tadi sudah cara kerja reseptor, sekarang klasifikasi hormonnya. Untuk mengklasifikasikan hormon itu ada banyak dasar gitu. Yang pertama itu nanti kita dari yang struktur, kemudian berdasar kelarutan, kemudian berdasar tropik atau non tropik begitu. Kalau yang berdasar struktur itu berdasar pembentuknya ya. Jadi ada hormon-hormon steroid itu hormon-hormon yang dibentuk dari kolesterol, kemudian hormon-hormon yang dibentuk dari asam amino, hormon-hormon yang strukturnya adalah peptida, dan juga hormon-hormon yang disusun dari asam lemak. Kalau yang hormon steroid, ya ini jadi kalau Anda membaca PowerPoint saya ini, caranya bikin jadi hormon steroid itu yang termasuk golongan hormon yang merupakan derivat kolesterol itu yang mana saja? Oh, androgen, estrogen, progesteron, kemudian juga mineralokortikoid, glukokortikoid ini adalah yang secara struktur dia ini diklasifikasikan sebagai hormon yang berasal dari derivat kolesterol. Begitu caranya membaca. Ini adalah uh, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau saya cerita tentang suatu hormon, di sini saya akan ini loh supaya Anda kenal cara kerjanya dan lain-lain. Tapi di sini saya tidak akan membahas detail. Nanti di tempat lain akan dibahas. Kemudian yang berikutnya hormon yang merupakan derivat asam amino. Ya, biasanya terbuat dari asam aminonya apa? Tirosin dan triptofan. Yang dari tirosin itu nanti hormon tiroid dan katekolamin. Kalau yang berasal dari triptofan adalah serotonin dan melatonin. Ya, di sini Anda lihat hormon-hormon yang yang strukturnya itu berasal dari asam amino gitu. Dia hormonnya itu dibentuk dari asam amino atau disebut juga derivat asam amino gitu. Di situ saya tulis jelas supaya Anda bisa membayangkan, bisa tahu ini itu hormonnya dari hormon apa, dia ada di mana. Kemudian kalau ini sintesisnya dia disintesis jadi apa? Jadi tiroksin, jadi tironin misalnya seperti itu. Ya, nanti Anda baca. Kemudian ini masih tadi kan ada serotonin ya, di sini cerita tentang serotonin, melatonin. Ini saya tulis sampai ke sini. Ya. Oke. Serotonin. Nah, untuk serotonin nanti khusus serotonin di sini ya. Nanti Anda jangan bingung. Serotonin itu karena kadang-kadang ada orang yang mengklasifikasikan sebagai neurotransmitter gitu. Tapi ada yang mengklasifikasikan hormon serotonin, ada yang bilang, oh, enggak, serotonin itu neurotransmitter. Nah, kapan dia dianggap sebagai hormon dan kapan dia disebut sebagai neurotransmitter? Nah, ini sudah mulai overlapping ya, sudah mulai memang agak agak apa ya?
antara hormon dan neurotransmitter ini memang agak-agak em, banyak hal yang tumpang tindih begitu, bukan tumpang tindih sebetulnya. Em, Orang-orang mengklasifikasikannya itu kadang-kadang kita ternyata kok dia menganggapnya sebagai ini ya dasarnya apa kita harus nyari tahu gitu jadi jangan bingung jadi jangan bingung seperti ini misalnya serotonin kenapa waktu dia dianggap sebagai hormon itu kenapa kalau orang tersebut itu melihatnya bahwa serotonin itu dilepaskan ke dalam aliran darah oleh sel endokrin begitu. Oh, ini dilepaskan oleh aliran oleh sel endokrin kok di aliran darah. Nah, ini dia adalah hormon. Ini sel endokrin yang melepaskan serotonin yang ke pencernaan, sorry, ke peredaran darah itu adalah sel-sel endokrin yang ada di pencernaan di usus halus. Kalau Anda nanti bicara mengenai penyakit-penyakit gastrointestinal, itu nanti Anda akan bicara bagaimana sebuah usus itu bisa bergerak peristaltik begitu. Salah satunya adalah dengan karena eh, bantuan hormon gitu. Hormonnya apa? Serotonin. Nah, karena disebut hormon apa? Karena dihasilkan oleh sel-sel endokrin yang terletak di endotel-endotelnya usus gitu. Tapi kalau serotonin itu kan tidak hanya diproduksi di sana, dia juga di apa namanya? Diproduksi di kemarin yang kita cerita gitu. Sudah cerita belum ya? Saya lupa. Apa namanya? Diproduksi oleh terminal akson ada di sana. Jadi dia nggak disebut sebagai eh, hormon, tapi dia disebutnya serotonin. Di sini adalah neurotransmitter begitu. Ya, jadi seperti itu. Jangan bingung. Oke, saya lanjut. Sekarang ini adalah em, apa namanya penggolongan hormon yang strukturnya adalah peptida gitu. Nah, hormon yang dari peptida itu biasanya adalah hormon-hormon yang apa namanya pada awalnya itu berupa prohormon begitu. Jadi prohormon, jadi dari peptida ini nanti diubah menjadi prohormon. Prohormon itu adalah prekursor hormon begitu. Nah, nanti prohormon ini ya jadi peptida jadi prohormon. Prohormon ini akan diolah lebih lanjut di retikulum endoplasmik. Kemudian nanti kalau mau berfungsi dia akan dibawa apa namanya ke peredaran darah untuk dimatangkan, diperpanjangkan lagi gitu. Nah, contoh-contoh hormon yang dia mulai dari prohormon kemudian diolah lagi supaya menjadi lebih gede atau panjang gitu si rantainya gitu. Itu apa namanya hormon-hormon seperti TSH, insulin, kemudian eh, prolaktin, growth hormone, vasopressin. Kalau ini berarti karena ada dia bisa diolah lagi begitu ada yang gede-gede gitu apa namanya eh, memang strukturnya besar begitu itu contohnya misalnya insulin kalau TSH itu kecil prolaktin itu kecil ya jadi seperti itu ini adalah yang struktur yang peptida dari peptida kemudian berikutnya jadi hormon itu tidak hanya dari protein ada yang dari asam lemak hormon yang berasal dari asam lemak ini adalah golongan eikosanoid gitu. Nah, eikosanoid ini nanti dia akan apa namanya dibentuk menjadi prostaglandin, bukan, sorry, yang termasuk golongan eikosanoid itu adalah prostaglandin, tromboksan, leukotriene, lipoksin begitu. Nah, mereka ini dibentuk dari arakidonat dan beberapa asam lemak tak jenuh ganda eikosanoat gitu. Ceritanya begitu. Oke. Ya, ini adalah fungsinya ya. Eikosanit itu berperan di mana? Anda baca sendiri. Ya, tinggal baca. Sudah saya tuliskan lengkap di situ. Oke. Ini juga prostaglandin itu untuk apa? Tromboxan itu perannya apa? Leukotriene itu apa? Silahkan dibaca. Nah, ini tadi klasifikasi hormon berdasarkan struktur. Sekarang klasifikasi hormon berdasar kelarutan. Dibagi menjadi dua, yaitu hormon yang larut dalam lemak dan hormon yang larut dalam air. Kalau hormon yang larut dalam lemak, itu contohnya adalah steroid dan tiroid. Um, ada ininya. Oh ini lemak ya.
Kalau hormon larut lemak itu berarti dia mudah sekali menembus membran sel. Karena membran sel itu kan lipoprotein ya, dia bisa eh, larut dalam lemaknya, jadi dia bisa menembus. Nah, biasanya hormon-hormon yang larut dalam lemak itu adalah hormon-hormon yang reseptornya itu ada di dalam sel. Jadi seperti steroid tadi, ya. Karena apa? Dia bisa kok langsung menembus membran begitu. Dia menembus membran, langsung masuk ke dalam sel untuk mencari reseptornya. Ya, jadi seperti itu. Sementara kalau yang larut dalam air, dia itu nggak bisa menembus membran sel. Jadi dia butuh mana ya? Um, nah ini, jadi dia membutuhkan suatu reseptor yang ada di permukaan. Nanti dia akan terikatnya hanya di permukaan. Dia nggak menembus masuk karena memang dia nggak bisa. Nah, kemudian tugasnya dia hanya seperti bos itu dari luar menyuruh menyuruh apa namanya utusan yang kedua second messenger untuk mengaktifkan pekerjaan di dalam sel. Jadi modelnya begitu. Itu yang hormon larut air ya. Jadi sebetulnya kalau tahu bahwa oh ini reseptornya ada di permukaan, kita langsung tahu itu biasanya hormon yang larut dalam air kok. Oh ini reseptornya ada di dalam sel. Oh berarti itu jenis hormonnya adalah hormon yang larut di dalam lemak begitu. Maaf, Em, maaf. Ramai sekali ya di sini, banyak backgroundnya, tidak malatarnya banyak. Maaf. Ini adalah, ini harusnya di. Nah, yang berikutnya ya, ya. Berikutnya adalah penggolongan hormon berdasarkan ini hormon tropik atau hormon non tropik begitu. Yang dimaksud dengan hormon tropik adalah hormon-hormon yang target kerjanya adalah kelenjar endokrin lain. Jadi hormon jenis yang tropik itu fungsinya adalah menstimulasi kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon lain. Jadi dia hormon yang menstimulasi keluarnya hormon lain. Itu namanya hormon tropik. Kalau non tropik adalah hormon yang secara langsung merangsang sel target. Jadi hormonnya ini langsung menimbulkan efek di sel target. Kalau hormon tropik tadi, hormon yang membuat hormon lain jadi dikeluarkan. Begitu. Itu adalah penggolongan yang kedua. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh hormon apa namanya yang tropik itu adalah hormon-hormon yang berasal dari hipotalamus seperti TRH, CRH. Karena TRH ini kan merangsang pituitary anterior kita untuk mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone, begitu kan? Sementara hipotalamus tadi mengeluarkan TRH. Nah, TRH-nya ini adalah hormon tropik. Kemudian juga talamus mengeluarkan CRH. CRH itu hormon tropik karena dia kerjanya tidak langsung ke apa namanya? Tidak langsung di organ target, tetapi di kelenjar lagi. CRH-nya itu dia apa namanya? Di pituitari juga merangsang keluarnya ACTH misalnya seperti itu. Ya, ini nanti Anda baca ada banyak saya tuliskan contoh. Ini juga ya masih di hipotalamus. Nah, ini juga ada hormon tropik di pituitary anterior. Nama lainnya pituitary anterior kan hipofisis anterior gitu ya. Di situ ada TSH, ada ACTH, ada LH. Nah, mereka menstimulasi apa? Menstimulasi TSH menstimulasi tiroid, dia sudah dikeluarkan dari hipofisis atau pituitary anterior, dia ke tiroid, tapi di tiroid dia masih mengeluarkan hormon lagi, bukan membuat tiroidnya bekerja dalam hal lain, tapi membuat tiroidnya itu melepaskan hormon. Jadi dia masuk ke dalam klasifikasi hormon tropik begitu. Ya, oke, lanjut ya. Jadi ini contoh-contohnya yang tropik. Sekarang kita lihat yang non tropik. Kalau yang non tropik itu contohnya glukokortikoid. Glukokortikoid ini dia disekresikan oleh kelenjar adrenal dan langsung ke aliran darah di mana dia akan mengubah kadar glukosa. Jadi langsung ke sel target. Glukokortikoid itu juga dia ini masih ini ya termasuk hormon kortisol dan kortikosteron dan seterusnya. Contoh lain tadi
Non-tropik selain glukokortikoid ada vasopresin ya atau hormon ADH, antidiuretik hormon. Oke, itu juga dia langsung bekerja pada ginjal. Ini contoh-contoh yang non-tropik lain, estrogen, testosteron, oksitosin. Kemudian juga epinefrin, norepinefrin, begitu. Nah, nanti akan dengan melihat yang saya tulis ini, nanti akan muncul pertanyaan, itu sebetulnya uh, neurotransmitter atau hormon gitu. Nanti kita lihat di belakang ya. Tapi di sini dia digolongkan dalam hormon juga gitu. Oke, sekarang kita pengklasifikasian sudah. Sekarang bagaimana pengaturannya? Ya, pengaturannya adalah ini. Saya baca dulu saja. Sistem endokrin diatur melalui loop umpan balik yang mencegah sinyal menjadi terlalu kuat. Hormon mengubah kondisi di dalam sel, biasanya sebagai respon terhadap stimulus. Itu berarti hormon itu diaktifkan pada waktu tertentu. Jadi mereka itu bisa dihidupkan dan bisa dimatikan. Lalu apa yang menghidupkan dan mematikan hormon-hormon ini? Begitu. Jadi seperti tadi bahwa sistem kalau ini bicara tidak hanya bagaimana dia bekerja di on off kan, tetapi sistemnya. Nah, sistem apa yang membuat dia bisa secara otomatis menjadi nyala, kemudian tahu-tahu dia mengurangi kerjanya atau mulai mati, meredup begitu, itu apa sistemnya gitu. Nah, di sini sistemnya itu ada dua, yang pengontrolnya adalah mekanisme kontrol umpan balik homeostatik dan yang kedua adalah dengan hormon-hormon antagonis. Kalau hormon antagonis itu adalah hormon yang menghalangi molekul atau hormon yang menghalangi aksi suatu hormon gitu. Jadi contohnya langsung ya, ini glukagon dan insulin yang paling gampang. Jadi kalau di sini yang dominan adalah misalnya insulin, insulinnya hormonnya banyak, maka tubuh apa namanya akan bereaksi sesuai dengan itu tadi insulin tadi menstimulasi apa? Menstimulasi sel, menstimulasi sel. Sel yang distimulasi oleh insulin itu mengakibatkan oksidasi glukosanya naik, jelas ya. Tadi sudah lihat jalurnya kan. Kemudian glikogen sintesisnya naik, fat sintesisnya naik, protein sintesisnya naik, ya. Nah, ini nanti suatu saat sudah cukup, sudah cukup. Jangan oksidasi terus. Jangan sintesis terus misalnya. Uh, sudah cukup yang sudah cukup itu juga dapat sinyal ini sudah terlalu banyak begitu. Nah, untuk itu terus apa? Glukagonnya yang dinaikkan jumlahnya. Sekarang glukagon jadi jumlahnya banyak. Kalau glukagon banyak, dia itu saling dengan insulin itu saling berebutan tempat begitu kalau ke reseptornya gitu kalau glukagon itu. Jadi kalau glukagonnya banyak, insulinnya kalah. Jadi di selnya itu tidak di stimulasi untuk menaikkan glukosa lagi, oksidasi glukosa, sintesis glikogen dan lain-lain. Yang karena yang memicu hanya sedikit sekarang insulinnya, yang banyak apa? Yang menaikkan glikogenolisis, yang menaikkan gluconeogenesis. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah hormon antagonis. Gak ada cara kerjanya ya, sebentar. Ya ini, nah ini cara kerjanya adalah apa namanya hormon-hormon antagonis itu meniru strukturnya hampir sama biasanya dengan hormon yang jadi antagonisnya. Jadi nanti reseptornya nanti bisa keliru mengikat si hormon antagonis tadi gitu. Jadi akhirnya tidak mengikat insulin, tapi yang diikat adalah apa namanya glukagon. Begitu itu cara mengontrol aksi hormon dengan menggunakan hormon antagonis. Kemudian yang berikutnya adalah mengontrol aksi hormon dengan menggunakan sistem umpan balik atau loop umpan balik. Saya langsung ini, jadi ini sistem pensinyalan di mana produk atau efek sistem mengontrol pada bagian awal sistem, baik dengan mematikan proses atau mempercepat. Kita pakai gambar saja. Jadi umpan baliknya itu ada dua jenis, umpan balik positif, umpan balik negatif. Yang dimaksud bagaimana? Ini contohnya adalah hipotalamus.
hipotalamus itu mengeluarkan hormon yang akan merangsang pada pituitary anterior. Pituitary anterior nanti akan mengeluarkan hormon yang akan merangsang endokrin gland lain, misalnya di sini testis. Kemudian testis nanti dengan apa namanya hormon-hormon dari anterior pituitary itu akan mengeluarkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini nanti akan mencapai target tisu, target organnya, target jaringannya, misalnya otot. Seperti itu. Nah, berarti nanti kalau hipotalamus ini semakin banyak memproduksi hormon, maka akan lebih banyak stimulasi terhadap pituitary anterior, sehingga akan lebih banyak yang hormon merangsang testis. Nanti testisnya juga akan lebih banyak mengeluarkan testosteron. Sebentar. Jadi kalau kalau ini nanti terlalu banyak, sudah banyak sekali, kan harus di stop. Caranya menyetop bagaimana? Ini kalau apa namanya hormon-hormon yang merangsang eh, pituitary anterior ini terbanyak nanti an- eh, apa namanya hormon-hormon itu bisa merangsang hipotalamus, merangsang balik. Tapi rangsangannya ini bukan menyebabkan hipotalamus lebih bekerja, lebih giat menghasilkan hormon, tapi mengerem pembuatan hormon oleh hipotalamus. Ada yang bocor? Oke, saya lanjut. Jadi juga hormon testosteron. Testosteron ini kalau jumlahnya sudah banyak sekali, sudah dianggap cukup begitu, dia akan bisa merangsang balik. Jadi apa ya? Loop feedback negatif kepada hipotalamus maupun kepada pituitary anterior. Jadi kalau dia nanti ditangkap oleh hipotalamus, ada reseptornya di sana, testosteron ke sana di hipotalamus, itu hipotalamus akan mengurangi kerjanya. Demikian juga pituitary anterior juga akan mengurangi kerjanya. Nah, kalau itu dikurangi, otomatis hormon testosteron itu jumlahnya yang diproduksi akan menurun ya. Dan nanti kalau hormon testosteronnya ini sudah menurun, berarti yang menghambat pituitary anterior, yang menghambat hipotalamus akan juga sedikit. Akibatnya, hipotalamus kerjanya lebih giat lagi, anterior pituitary lebih giat lagi, lebih banyak hormon testosteron yang dibentuk. Begitu seterusnya, hormon testosteron terlalu banyak, dia nanti akan menghambat pituitary anterior, menghambat hipotalamus. Akibatnya nanti eh, hormon testosteron yang dibentuk jadi sedikit. Kalau sedikit, dia nanti yang menghambat tidak ada atau berkurang, akhirnya giat lagi. Begitu seterusnya. Jadi itu adalah kontrol sendiri yang dengan menggunakan feedback positif maupun feedback negatif. Kalau ini feedback negatif begitu ya. Jadi caranya supaya jumlahnya itu tidak berlebihan, dikontrol begitu. Nah, kalau yang positif feedback itu contohnya di sini ini masih pakai hipotalamus ya, tapi bukan yang testis. Ini hipotalamus apa namanya mengeluarkan hormon yang merangsang pituitary anterior. Kelenjar pituitary anterior mengeluarkan hormon apa namanya yang merangsang ovarium ya, endokrin gland yang di ovarium. Nanti ovarium akan mengeluarkan estradiol. Nah, estradiol dibawa ke target tisu. Kemudian sama seperti tadi, tapi kebalik. Kalau di sini estradiolnya banyak, maka dia akan merangsang pada pituitary anterior. Pituitary anterior banyak, dia akan merangsang target seterusnya. Jadi ini adalah positif feedback. Jadi beda dengan yang negatif feedback. Kalau negatif feedback itu untuk mengerem, kalau ini untuk menambah jumlah begitu. Pengeremannya di mana? Ada cara lain untuk mengerem itu gitu. Oke. Kalau yang ini feedback negatif kalau yang ini. Ya, ini kalau ini untuk tiroid. Ini sama, feedback negatif sih sama. Nanti silahkan dibaca ya. Jadi intinya seperti tadi. Ya, tinggal setengah jam. Oke. Sekarang, nah ini konsep ini adalah begini. Banyak kelenjar endokrin itu yang saling bekerja sama sebagai kelompok.
Jadi bukan hanya satu kelenjar endokrin itu mengeluarkan misalnya satu hormon dia merangsang apa namanya target tisu gitu ya. Tapi untuk bisa menjaga kelangsungan hidup, untuk bisa mengontrol hemostatis atau melakukan metabolisme tertentu, begitu atau melakukan tindakan tertentu itu dia tidak bekerja sendiri gitu. Jadi bisa berkelompok, berkelompok apa namanya, berkelompok kelenjar endokrin berkelompok atau dia bekerja sama dengan sistem lain, misalnya dengan sistem saraf. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi Anda lihat organnya, organ yang menghasilkan hormon itu misalnya adalah hipotalamus dan pituitary gland gitu. Fungsinya apa? Dia mengontrol endokrin system. Jadi yang mengontrol fungsi-fungsi endokrin kita itu adalah kelenjar hipotalamus dan pituitary gitu. Nah, itu hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus dan pituitary gland adalah yang di tengah itu hormon. Kemudian dia di, dikontrol oleh siapa? Ini yang mengontrol begitu, mengontrol ini fungsi ini. Ini juga dia fungsinya adalah yang meregulasi metabolisme. Siapa yang meregulasi? Ternyata ada banyak kelenjar ini. Oh, kelenjarnya ini dan dia menghasilkan apa? Hormonnya ini. Ini adalah kelompok hormon yang meregulasi metabolisme. Ternyata dia ada juga dikontrol oleh sistem saraf. Ya, ini sistem sarafnya. Kemudian sama, untuk merespon terhadap stres, kelenjarnya apa? Ternyata adrenal. Dia menghasilkan hormon apa? Ini. Kemudian dia bekerja sama dengan apa? Dengan simpatik nervous system misalnya begitu. Reproduksi juga sama. Cara bacanya tabel ini begitu. Jadi itu untuk menunjukkan pada Anda bahwa di dalam tubuh kita itu tidak sesederhana seperti teori yang kita kuliahkan ini. Seolah-olah cuman ini apa namanya si A merangsang kelenjar ini mengeluarkan hormon ini merangsang sel target itu selesai. Tidak. Jadi untuk bisa bekerja itu semuanya harus bekerja sama, kompleks begitu. Oke, jadi begitu ya. Kemudian sekarang cara melepaskan hormon dari kelenjarnya, dari bagaimana dia bisa disekresi gitu. Ya jelaslah ya ada proses di dalam ini. Cuman siapa yang memancing? Yang memancing supaya hormonnya itu dikeluarkan begitu maksudnya kalau yang ini. Kalau yang ini yang pertama adalah dengan rangsangan humoral, kedua rangsangan hormonal, yang ketiga adalah rangsangan saraf. Kalau yang humoral, humor itu adalah cairan. Ini berarti stimulusnya yang mengontrol pelepasan hormon itu adalah perubahan cairan ekstraseluler. Konsentrasi cairan ekstraseluler ini kalau berubah, dia akan memicu pengeluaran hormon. Contoh kenaikan kadar glukosa di darah. Cairan ekstraseluler kan, walaupun dia intravaskuler tapi kan ekstraseluler. Ini meningkat. Nah, karena meningkat berarti apa namanya? Ini akan merangsang insulin dikeluarkan oleh pankreas. Begitu. Jadi insulin dikeluarkan oleh pankreas dipicu oleh adanya kepekatan apa namanya kenaikan kadar glukosa darah di dalam darah itu tadi karena dia adalah rangsangan humor, rangsangan yang dari cairan, kepekatan cairan gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah stimulus yang hormonal. Jadi rangsangannya dari hormon. Kalau ini contohnya gampang ya, berarti hormon-hormon tropik tadi ya. Jadi stimulus hormonal mengacu pada pelepasan hormon sebagai respon terhadap hormon lain. Jadi pengeluaran hormon-hormon di pituitari anterior tadi itu dipicu oleh hormon-hormon yang berasal dari hipotalamus, misalnya seperti itu. Ya, maksudnya yang kedua. Maksud yang ketiga adalah apa namanya rangsangan dengan stimulus saraf. Jadi dalam beberapa kasus sistem saraf itu secara langsung merangsang kelenjar endokrin untuk melepaskan hormon. Ini disebut rangsangan saraf. Contohnya adalah sinyal saraf dari sistem saraf simpatik ya akan merangsang medula adrenal untuk melepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin. Misalnya seperti itu. Jadi ada 3 sistem. Nah, sebetulnya nggak cuma itu ya hormonnya. Yang saya sebutkan ini hanya contoh
salah satu gitu. Nanti Anda boleh mencari yang lain. Tapi yang perlu dipahami adalah ini loh ada 3 cara untuk merangsang pengeluaran hormon, menstimulasi pengeluaran hormon. Oke, kita sudah sampai ke gangguan endokrin. Jadi gangguan endokrin itu dapat terjadi karena gangguan primer dan gangguan sekunder. Kalau gangguan primer itu adalah ya apa namanya kelenjarnya sendiri yang rusak, kelenjarnya yang disfungsi, kelenjar penghasil hormonnya disfungsi, kelenjar endokrin perifernya itu rusak. Kalau tiroid ya kelenjar tiroidnya rusak, kena kanker, kena apa namanya misalnya diambil operasi kan jadi hilang ya itu jadi disfungsi. Kalau yang apa namanya rangsang gangguan yang sekunder itu bisa karena yang bermasalah adalah organ lain yang menghasilkan hormon yang bisa merangsang kelenjar endokrin itu tadi. Misalnya rangsangan oleh hipofisisnya terganggu. Eh, kemudian juga apa namanya rangsangan yang berlebihan. Jadi rangsangannya berkurang atau berlebihan oleh hipofisis itu sekunder. Kemudian ada lagi yang apa namanya merupakan respons jaringan yang abnormal terhadap hormon ini juga sekunder. Ini misalnya em, eh, jaringan itu reseptor. Reseptornya itu nggak cocok. Reseptornya itu sudah bisa berikatan, tapi dia nggak berfungsi begitu. Jadi em, kualitasnya jelek gitu ya. Kalau kita bilang, oh produk pabriknya jelek kok reseptornya, jadi walaupun ada tapi nggak bisa dipakai, misalnya seperti itu. Atau reseptornya nggak ada gitu. Reseptornya jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu. Jadi itu akan mengganggu kerja hormon karena hormonnya kan nggak bisa berikatan dengan reseptor, bisa karena reseptornya rusak, reseptornya tidak berfungsi secara seharusnya atau jumlahnya kurang. Nah biasanya ini karena um, jarang ya, biasanya menyebabkan jadi hipofungsi gitu. Nah, oke. Jadi itu. Nanti kalau Anda belajar di blog yang gangguan endokrin, itu Anda harus ingat bahwa oh kalau gangguan endokrin itu bisa karena endokrinnya ini jadi kerjanya berlebihan. Kenapa kok kerjanya berlebihan? Mungkin rangsangannya dia yang apa namanya? Jadi em, kelenjar yang merangsangnya itu yang ada sesuatu. Itu sekunder atau dia berlebihan karena kelenjarnya sendiri yang memproduksi itu ada gangguan. Nah, itu primer kalau itu, ya. Jadi yang terganggu itu langsung kelenjarnya itu primer. Atau karena ada apa dengan reseptornya, misalnya begitu. Apakah dia nanti jadi kelebihan gangguannya itu bisa karena kelebihan kerjanya hormon atau berkurangnya kerja hormon. Itu cara berpikirnya adalah ini. Oke, saya lanjut. Nah, kita sampai pada em, kelenjar-kelenjar penghasil hormon dalam sistem endokrin. Ini ya, ini yang klasik. Jadi hipotalamus, pineal, pituitari, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, testis gitu. Ini adalah kelenjar-kelenjar yang terkenal begitu dalam yang menghasilkan hormon, kelenjar-kelenjar endokrin. Saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu karena nanti ada bagian lain yang akan menjelaskan atau akan dibahas di blog lain sekalian dengan penyakitnya. Oke, sekarang kalau di 2.3 ini akan diterangkan oleh bagian lain. Saya hanya kebagian mengenai konsep pemahaman begitu. Oke, sekarang nah ini yang perlu Anda tahu. Sudah mulai apa namanya? Pengetahuan yang Anda nggak cukup hanya tahu bahwa hormon dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin yang tadi gitu. Di sini perlu diketahui ada beberapa organ, ada beberapa sel yang non endokrin itu yang juga bisa memproduksi hormon. Jadi bukan hanya kelenjar ini yang bisa memproduksi hormon, ada sel lain, ada jaringan lain, ada organ lain yang juga bisa menghasilkan hormon. Nah, tujuan utama produksi hormon
oleh organ-organ endokrin itu bisa karena nanti Anda lihat ya, ada karena regulasi lokal. Jadi ada organ-organ yang membuat hormon itu agar dia akan lebih mudah digunakan, akan lebih cepat kalau dia membutuhkan hormon tersebut. Jadi ini kalau dianalogikan seperti sistem pemerintahan begitu ya. Jadi sistem pemerintahan yang otonomi daerah begitu ya. Jadi ini ya sama, ada beberapa organ yang pengen punya otonomi sendiri untuk bisa apa namanya, kalau saya butuh cepat, butuh efisien begitu, menggunakan hormon, saya tidak perlu apa namanya mensinyalkan ke kelenjar endokrin yang jauh, dan juga nanti kalau misalnya kelenjar endokrin itu mengeluarkan hormonnya, bagian lain juga secara sistemik akan terkena, padahal saya butuhnya hanya untuk organ saya ini. Jadi oleh Tuhan dibuatlah di dalam apa namanya organ tersebut ada penghasil hormonnya juga begitu. Kita lihat siapa saja misalnya yang bisa membuat hormon dan hormon apa yang diproduksi di sana. Hmm, Ya, ini contohnya. Ini adalah kalau Anda apa namanya membaca, ya ini tujuan utama kenapa Tuhan itu membuat organ-organ non endokrin itu bisa memproduksi hormon gitu tadi ya. Jelas regulasi lokal tadi ya, supaya efisiensi dan juga supaya lebih cepat, dan juga supaya tidak tidak semua apa namanya, tidak semua tubuh yang lain yang nggak butuh jadi dipengaruhi oleh hormon itu gitu. Ini juga bisa untuk pertahanan tubuh, bisa untuk keseimbangan homeostasis. Nanti tinggal dibaca ya. Ini tujuan utama kenapa ada produksi hormon oleh organ-organ yang non endokrin. Ini contohnya. Contoh organnya yang bisa memproduksi hormon yaitu limfosit. Limfosit itu bisa memproduksi prolaktin, bisa memproduksi ACTH, bisa memproduksi melatonin, bisa memproduksi somatotropik hormon atau growth hormone, nama lainnya ya. Jadi kok somatotropik hormon kan SH, ini kok GH, nama lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah timosit. Timosit itu adalah sel prekursor yang nantinya akan berkembang menjadi limfosit T, ya namanya timosit. Di situ yang dihasilkan oleh timosit itu adalah timopoietin atau timosin, timulin, LH. Dia menghasilkan hormon-hormon itu. Ya ini Anda lihat kalau timosin itu fungsinya untuk apa? Kemudian itu mengaktifkan limfopoiesis, meningkatkan genesis sel T, juga menekan aktivitas neuromuskular dengan menghambat pelepasan asetilkolin, dan lain-lain. Ya, nanti Anda lihat. Sudah saya tulis di situ. Kemudian endothelial cell. Sel-sel endotelia. Sel-sel endotelia apa? Sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan jantung. Itu namanya adalah endothelial cell. Sel endotelial ini juga bisa menghasilkan hormon, yaitu hormon endothelin dan nitric oxide. Fungsinya apa? Kalau endothelin itu nanti menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah. Kalau nitric oxide itu menyebabkan vasodilasi dan penurunan tekanan darah. Ya, jadi ini ada di dalam pembuluh darah itu ya. Jadi kenapa akan di situ? Karena ini loh, keduanya itu memiliki peran untuk menjaga keseimbangan dalam mengatur tonus dan fungsi pembuluh darah. Jadi oleh Tuhan ada hormon di situ. Jadi dia bisa bekerja langsung ke pembuluh darah itu, gitu. Oke, contoh lain lagi, sel retina. Di sel retina itu ada apa namanya? Sel fotoreseptor. Oh, sorry, sel retinanya. Oh, saya langsung di sini. Jadi tidak saya poin. Maaf, terhapus kayaknya yang poin. Jadi di sel retina itu apa namanya? Sel fotoreseptor itu menghasilkan melatonin, kemudian sel amakrin menghasilkan somatostatin gitu. Di sel retina kan di retina itu ada banyak sel-selnya gitu. Nah, kalau sel fotoreseptornya itu dia akan menghasilkan melatonin. Melatonin itu kan apa namanya yang mengatur ritme sirkadian kita gitu. Nah, di retina pun dia butuh diatur ritmenya supaya nanti dia apa namanya pada saat gelap dan terang itu dia tahu gitu. Kemudian melatonin. Melatonin itu ya ini
sorry di sini kan mengatur ritme sirkadian mempengaruhi sensitivitas retina terhadap cahaya dan proses metabolik. Kemudian yang berikutnya di retina ada sel amakrin, di sana menghasilkan somatostatin. Apa dia? Sebagai neurotransmitter. Nah, nanti kok ini neurotransmitter kok masuk hormon ya? Nanti kita lihat. Oke, sel amakrin di sini menghasilkan somatostatin yang menghambat, membantu, memodulasi dan memproses sinyal visual. Ya, di sini apa namanya? Saya tulis lebih detail begitu, silahkan dibaca mengenai apa namanya fotoreseptor, somatostatin begitu. Oke, ya ini saya tulis juga detail, silahkan dibaca. Ini adalah keterangan-keterangan untuk somatostatin dan lain-lain. Saya di sini hanya ingin menunjukkan pada Anda bahwa ini loh retina itu juga ada sel-selnya yang menghasilkan hormon. Ya, fungsinya adalah di sini. Silahkan dibaca. Berikutnya adalah hormon dari organ non-endokrin. Yang lain adalah jantung. Organ jantung itu bisa memproduksi hormon yaitu ANP, BNP, dan CNP. Hormon ANP, BNP, dan CNP ini apa namanya berperan penting menjaga homeostasis tekanan darah, volume cairan tubuh, dan fungsi jantung. ANP-nya itu atrial natriuretic peptide. Ini merupakan untuk ini mengurangi tekanan darah dan volume cairan tubuh dengan meningkatkan diuresis pengeluaran air melalui ginjal juga dengan vasodilatasi begitu. Ini ANP. Dia fungsinya itu BNP, brain natriuretic peptide. Ini diproduksi oleh ventrikel jantung. Fungsinya apa? Hampir mirip dengan AMP, mengurangi tekanan darah dan volume cairan tubuh dengan meningkatkan diuresis dan vasodilatasi begitu. Kemudian ada lagi CNP, C-type natriuretic peptide. Di situ ini fungsinya apa? Tapi ini ada tulisan, CNP bukanlah produk eksklusif dari jantung, ya, karena ada sel lain yang juga bisa memproduksi apa namanya CNP. Di sini endotelium pembuluh darah dan jaringan otak itu juga bisa memproduksi CNP. Di sini CNP itu fungsinya adalah memiliki efek vasodilator dan diuretik begitu. Oke, itu yang jantung. Sekarang ginjal. Ginjal itu hormonnya yang diproduksi apa? Renin dan eritropoetin. Saya yakin kalau ini Anda sudah tahu ya, karena di blok 1.1. Darah itu kadang juga Halo? bisa darah merah. Halo? Bocor mungkin ya. Oke, baik. Kalau renin apa namanya? Silahkan dibaca lagi ya. Dia berperan dalam regulasi ini dengan apa namanya? di diproduksi oleh sel ducta glomerular. Renin berperan dalam regulasi tekanan darah dengan memulai rangkaian reaksi yang menghasilkan hormon angiotensin, meningkatkan tekanan darah dengan berbagai mekanisme vasokonstriksi dan lain-lain. Kalau eritropoietin ini adalah apa namanya pembuat ini EPO, nama lainnya adalah EPO ya. Eritropoietin itu singkatannya EPO, itu adalah merangsang produksi sel-sel darah merah. Oke, sekarang hepar. Hepar itu memproduksi somatomedins atau IGF-1 dan angiotensinogen. Ini silahkan dibaca ya, karena masih banyak. Jadi ini sudah saya tuliskan apa namanya fungsinya apa, kemudian diproduksi oleh bagian apa dari hepar. Angiotensinogen juga silahkan dibaca. Ya, oke. Saya yang penting adalah Anda paham bahwa di dalam organ-organ ini juga diproduksi hormon-hormon ya dengan tujuan jadi kayak istilahnya hormon lokalnya mereka begitu ya kalau dianalogikan ini sistem otonomi gitu otonomi dari organ-organ itu. Oke, lanjut. GI tract. Jadi ada beberapa hormon yang diproduksi di GI tract. Di sana misalnya gastrin, CCK, sekretin, VIP, GIP, somatostatin. Ya, gastrin itu diproduksi oleh gastrin, sel-sel gastrin dalam lambung. Kemudian fungsinya apa? Sudah saya tuliskan semua ya. CCK, sekretin, VIP, GIP, somatostatin, semuanya ada. Nah, di sini ada yang saya kuningkan. Ya, sel enteroendokin.
Sel enteroendokrin itu apa? Ini loh, sel enteroendokrin itu adalah sel yang terdapat di dalam lapisan epitel saluran pencernaan, terutama di usus, ya, usus halus. Fungsinya apa? Dia bisa memproduksi dan melepaskan berbagai hormon-hormon ke dalam aliran darah. Hormonnya adalah hormon peptide yang diproduksi oleh enteroendokrin gitu. Nah, um, sel enteroendokrin ini selain membuat dan melepaskan mensekresi hormon, dia itu bisa mendeteksi ini loh, mendeteksi sinyal-sinyal dari makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan merespon dengan nanti dia bisa mendetek, terus dari deteksinya itu dia bisa ini loh butuh diproduksi hormonnya atau tidak begitu. Jadi dia meresponnya dengan memproduksi atau tidak memproduksi hormon-hormonnya dia. Kemudian nanti hormonnya itu akan membantu proses pencernaan, penyerapan nutrisi, dan regulasi metabolisme. Anda perlu tahu ini karena saya kemarin mendampingi teman-teman mahasiswa blok semester 4 yang blok pencernaan ya. Ini keluar banyak tentang apa namanya hormon-hormon yang dari sel enteroendokrin ini waktu membahas mengenai disease begitu, ini juga harus dibahas. Nanti Anda akan membahas lebih banyak di sana. Oke, ya ini tadi juga ini sel enteroendokrin juga berperan dalam menjaga keseimbangan internal tubuh dengan mengatur rasa lapar dan kenyang begitu. Itu juga diatur oleh enteroendokrin dengan hormon yang dia hasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah plasenta. Plasenta itu ternyata juga memiliki hormon lokal. Dia membentuk hormon lokal. Walaupun dia sendiri juga dipengaruhi hormon gitu ya. Nah, hormon-hormon yang ada di dalam plasenta ini akan bekerja bersama-sama mendukung kehamilan yang sehat dan apa namanya supaya perkembangan janinnya yang sedang dikandung ibunya itu juga normal, sehat selama masa kehamilan. Jadi memang plasenta itu penting selain dia dipakai untuk apa namanya pertukaran darah ya. Plasenta itu kan tempat pertukaran darahnya ibu dan apa namanya dia akan melekat pada ibu kemudian ada pertukaran darahnya ibu dengan bayi di situ tetapi dia juga ini menghasilkan beberapa hormon lokal seperti HCG, estrogen, progesteron, HCS, relaksin, plasental PT-HRP seperti itu. Nah, ini ya fungsi-fungsi HCG yang HCG yang diproduksi oleh trofoblas itu nanti fungsinya ini loh estrogen eh, yang diproduksi oleh plasenta itu terutama yang mana? Yang estriol. Ini apa namanya fungsinya ini progesteron dan seterusnya gitu ya. Silahkan dibaca. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, em, ada kan kalau Anda lihat tadi bahwa hormon yang dihasilkan oleh eh, organ-organ tadi itu kadang ada yang sudah dihasilkan oleh kelenjar endokrin gitu. Tapi kenapa kok apa namanya dibentuk lagi di situ gitu. Nah, eh, ini ada beberapa situasi di mana organ akan memilih menggunakan hormon lokal daripada mengandalkan stimulus dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Terutama pada saat apa? Ketika butuh respon yang cepat, spesifik, dan otonom yang diperlukan organ tersebut. Itu. Jadi dia nanti akan memilih mengeluarkan sendiri hormonnya. Berikut adalah beberapa situasi di mana organ mungkin lebih memilih untuk menggunakan hormon lokal. Itu tadi regulasinya lokal, regulasi lokal, jadi butuh untuk meregulasi organ itu sendiri yang cepat gitu. Jadi kenapa pakai hormon lokal? Karena ini lebih efektif daripada nunggu kelamaan gitu ya dari hormon kelenjar endokrin. Kemudian juga regulasi spesifik pada organ atau jaringan tertentu. Jadi ini organ itu bisa mengatur fungsi spesifiknya. Jadi dia harus diatur, tetapi tidak mempengaruhi tubuh yang lain begitu. Kemudian juga untuk pertahanan dan perbaikan jaringan, di mana hormon lokal itu dapat membantu proses perbaikan jaringan dan pertahanan tubuh secara lokal. Kemudian untuk regulasi yang lebih otonom, yaitu tadi kontrolnya supaya tidak dipengaruhi oleh organ yang lain atau mempengaruhi organ yang lain, dia butuh apa namanya menggunakan hormon lokal secara mandiri gitu. Kemudian juga jelas ini ya lebih efisien hemat energi
karena dia langsung bertindak pada sel target yang dekat, tidak harus melalui sirkulasi darah yang jauh. Jadi seperti itu. Akan tetapi tetap hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin utama itu memang yang lebih gede jumlahnya, efeknya begitu memang. Tetapi ada kalanya itu karena ditunggu lama, jadi ini dimulai lebih dulu gitu. Oke, jadi begitu. Thanks, tapi ini baru untuk hormonnya. Ada yang tambahan tadi ya. Tambahan nanti juga termasuk dalam ujian ya. Saya masukkan ke dalam soal. Tambahan di sini adalah memberi Anda bukan insight ya, apa ya namanya? Pemahaman eh, jadi bedanya apa sih neurotransmitter dan apa sih hormon itu gitu. Oh ya, ini kalau melihat waktunya, kan saya dulu janji saya akan memberikan mengenai jenis-jenis neurotransmitter ya. Kalau saya merasa bahwa sebaiknya daripada saya memberikan tentang neurotransmitter, saya memberikan pada Anda ini dulu, nanti yang neurotransmitter ada dalam PPT sendiri saya kirimkan melewat Mbak Hanum ya. Itu juga masuk ke dalam soal nanti. Jadi PPT saya ada 3, yang kemarin ini dan satu lagi yang akan saya kirimkan kepada Mbak Hanum, tapi itu hanya seolah-olah saya membuatkan Anda ringkasan begitu. Anda tinggal membaca, Anda tinggal menurut saya nggak perlu dijelaskan lagi karena tinggal membaca gitu. Ini loh neurotransmitter A gitu diproduksi oleh siapa, diproduksi kemudian nanti dia degradasinya itu oleh siapa, kemudian dia bekerjanya mengapa, efeknya apa, seperti itu. Nanti akan saya berikan neurotransmitter. Oke, sekarang tambahan catatan untuk neurotransmitter dan hormon. Nah, ini suatu zat akan dianggap sebagai hormon jika dia memenuhi tadi ya, dia dihasilkan oleh kelenjar atau jaringan endokrin atau dia dilepaskannya ke dalam aliran darah. Anda harus memegang ini dulu. Ini tidak harus dan. Jadi tidak diproduksi oleh jaringan endokrin dan dilepaskan dalam aliran darah, tapi bisa atau gitu. Ya. Kemudian dia juga mengatur fungsi organ atau jaringan yang jauh dari tempat produksinya, ya. Juga dia bekerja pada reseptor yang spesifik. Ini dianggap sebagai apa namanya kriteria suatu zat dianggap sebagai hormon. Contoh hormon ada insulin, ada adrenalin, ada tiroksin, begitu ya. Silahkan dibaca. Nah sekarang ini balik lagi. Tadi ada hormon lokal dan hormon klasik. Hormon lokal itu adalah hormon yang bekerja secara parakrin, mempengaruhi sel tetangganya sendiri, ya tadi endotelin, nitrik oxide, terus ada hormon klasik. Tapi Anda juga harus tahu yang namanya neuro. Halo, ada hostnya minta tolong. Hostnya ada, ya. Mungkin tidak sadar temannya kalau kepencet unmute-nya. Jadi yang tolong kalau ada yang jadi host langsung dimatiin saja. Itu ya, saya lanjut ya. Tadi yang belum saya jelaskan adalah yang neurohormon. Neurohormon itu adalah zat hormon yang diproduksi oleh sel saraf. Jadi zat yang hormon yang diproduksi oleh sel saraf. Kalau tadi kan semua oleh sel endokrin atau organ lain non endokrin. Nah, sekarang ternyata sel saraf itu juga bisa menghasilkan hormon dan ini nanti juga dicurahkan atau disalurkan, dilepaskan ke dalam darah untuk dibawa dalam peredaran darah menuju sel target. Contoh neurohormon itu adalah vasopressin dan oksitosin. Nanti kita lihat neurohormon. Nah, bedanya neurohormon dan neurotransmitter itu apa? Karena sama-sama diproduksi oleh saraf gitu. Ya, neurohormon dan neurotransmitter itu adalah 2 jenis molekul sinyal, ya kan? Setuju. Hormon itu juga ligan sinyal yang dihasilkan oleh sel-sel yang ingin memberikan kode, memberikan sinyal. Neurotransmitter juga sama, ya. Dan dua-duanya dihasilkan oleh sistem saraf. Yang menghasilkan adalah saraf. Tapi mereka memiliki perbedaan dalam cara kerja dan juga fungsinya. Begitu. Kalau neurohormon itu adalah hormon yang dilepaskan oleh sel neuron ke dalam aliran darah. Karena tadi bilang hormon itu kan harus lewat aliran darah. Ini juga yang mengeluarkan saraf tapi tidak
apa namanya, pensinyalannya tidak parakrin, tapi dia pensinyalannya endokrin begitu. Ya, apa namanya, tempat produksinya di neuron ya, bisa oleh neuron di otak, bisa juga oleh kelenjar neuroendokrin. Pokoknya yang menghasilkan itu sistem saraf, sel-sel dalam sistem saraf, tapi pelepasannya endokrin begitu. Itu apa namanya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh hormon-hormon yang disebut sebagai neurohormon gitu. Oke. Contoh neurohormon. Contoh neurohormon di sini contohnya vasopresin dan oksitosin. Vasopresin ini diproduksi siapa sih? Dia diproduksi oleh neuron di hipotalamus. Jelas, ini sistem saraf ya, hipotalamus. Dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior. Ya. Kalau oksitosin ini juga diproduksi hipotalamus dan dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior. Fungsinya apa nanti dibaca. Sekarang bentar. Berarti nanti aja deh. Ini dulu. Saya sebetulnya ingin menjelaskan pituitari posterior tadi, tapi nggak apa-apa. Ini dulu, ya. Jadi ingat-ingat dulu bahwa ini adalah hipotalamus, tapi yang mensekresikan adalah pituitari posterior. Gitu. Sekarang kita tinggalkan neurohormon, kita ke neurotransmitter. Neurotransmitter itu molekul kimia yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Oh ya, sebentar sebelum saya menerangkan ini tinggal sedikit ya, Mbak Hanum. Tolong teman-teman dibuka lagi kameranya biar di screenshot oleh Mbak Hanum. Nanti dikirimkan ke saya. Ini adalah yang untuk presensi yang akhir gitu. Ini sudah hampir selesai. Neurotransmitter ini diproduksinya oleh neuron, melepaskannya ke sinapsis. Jadi pensinyalannya parakrin. Kalau tadi pensinyalannya yang dari apa namanya, neurohormon tadi adalah pensinyalannya endokrin, walaupun dia dilepas oleh sel-sel saraf juga, tapi beda. Kalau neurotransmitter itu yang di pensinyalannya adalah parakrin begitu. Dia dilepaskannya ke sinapsis. Contoh neurotransmitter itu ada asetilkolin, ada dopamin, ada serotonin, ya. Jadi ini adalah apa namanya, rangkuman dari perbedaan neurohormon dan neurotransmitter gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai neuroendokrin ya. Kelenjar neuroendokrin. Jadi kelenjar kelenjar endokrin yang ada di dalam sistem saraf ya. Suatu jenis kelenjar endokrin yang terletak di sistem saraf itu disebut neuroendokrin. Dia berperan dalam produksi dan pelepasan hormon ke dalam aliran darah. Suara sih datang ke Sipa itu tanggal 26. Oke enggak? Ada apa tanggal 26? Oke, saya lanjut ya. Kelenjar ini memiliki struktur dan fungsi gabungan dari sistem saraf dan sistem endokrin yang membuatnya unik ya. Karena dia campuran gitu. Contoh kelenjar neuroendokrin itu adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus itu neuroendokrin yang terletak di otak. Di sini dia mengontrol, itu fungsinya itu ya, jelas ya, fungsi tubuh, suhu tubuh, nafsu makan, tidur, dan lain-lain. Di sini sel hipotalamus menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur aktivitas kelenjar endokrin lain tadi ya. Tapi dia ada di dalam otak hipotalamus itu. Jadi dia neuroendokrin. Kemudian pituitari. Nah, ini tadi. Pituitari itu kelenjar pituitari itu terletak di pangkal otak di bawah hipotalamus ya. Ini dia kan ada pituitari anterior dan pituitari posterior. Nah, kalau yang anterior itu dia adalah sistem endokrin, bagian dari sistem endokrin. Kalau yang kelenjar pituitari posterior itu merupakan perpanjangan saraf yang berasal dari hipotalamus. Tapi dia di sana juga menghasilkan hormon yang diproduksi hipotalamus. Jadi dia apa namanya? Campuran. Yang posterior itu adalah saraf sebetulnya, tapi dia menghasilkan hormon karena dia perpanjangan saraf dari hipotalamus begitu. Jadi ini ya kelenjar pituitari anterior. Mana ya? Sorry. Oh, tidak saya warnai ternyata. Jadi seperti itu ya. Pituitari anterior itu, pituitari posterior itu adalah sebetulnya perpanjangan saraf dari hipotalamus. Kalau anterior itu ini ya, dia melepaskan hormon dari hipotalamus ke kelenjar. Sorry.
Merangsang produksi pelepasan hormon pituitari anterior. Ya, kalau ini yang posterior ya. Tadi dia saraf. Oh, sudah ganti. Oke deh. Kelenjar adrenal. Yang saya warnai ternyata yang adrenal. Kelenjar adrenal ini juga terdiri dari dua bagian, korteks adrenal dan medula adrenal. Ada satu yang merupakan Jangan-jangan ini kelas A tadi. Tapi belum selesai. Halo, sebentar, belum mulai yang kelas siang. Oke, ini masih kelas baru. Jadi kelenjar yang berikutnya sampai di mana saya lupa tuh. Kelenjar adrenal. Oh ya, kelenjar adrenal itu ada langsung sini saja deh saya biar tidak bingung. Jadi ada korteks adrenal dan ada medula adrenal. Kalau korteks adrenal itu adalah kelenjar endokrin sejati. Dia menghasilkan dan melepaskan hormon. Ya, hormonnya kortisol, aldosteron, hormon seks seperti androgen dan estrogen dan seterusnya. Tetapi kalau bagian dalamnya yang medula adrenal itu adalah bagian dari sistem saraf simpatis begitu. Ya, itu merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Tapi dia walaupun merupakan sistem saraf, dia menghasilkan hormon adrenalin, noradrenalin begitu. Jadi ini adalah neurohormon ya. Oke. Kenapa ini epinefrin, noradrenalin tidak disebut neurotransmitter? Ya, kalau dia mempengaruhinya lewat darah dan jauh, berarti kan dia pensinyalannya endokrin, dia disebut sebagai hormon. Tapi kalau nanti dia dipakai untuk pensinyalan yang paragrin, yang antar sinaps, berarti dia dianggap sebagai neurotransmitter, bukan sebagai hormon. Begitu. Jadi jangan bingung. Oke, pineal juga. Ini menghasilkan hormon melatonin. Dia adalah kelenjar neuroendokrin, dia ada di otak ya, di dekat pusat penglihatan. Oke, selesai akhirnya. Baik, akhirnya selesai. Nanti untuk yang khusus jenis-jenis neurotransmitter akan saya kirim melalui Mbak Hanum untuk kelas ini. Baik. Ini yang tadi sudah masuk ya, harusnya 14.40 saya mengajar kelas yang satunya. Ada pertanyaan nggak? Atau ini karena sudah saya beri waktu 3 menit deh. Kalau ada pertanyaan. Nanti saya mulai kelas yang satunya 14.45. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, baik. Mungkin diendapkan dulu, dibaca dulu. Nanti seperti kemarin saya sudah pesankan kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditulis, dikumpulkan lewat, kalau kelas ini Mbak Hanum, nanti dikirimkan ke saya secara tertulis, nanti saya jawab. Oke, demikian. Terima kasih. Jangan lupa Mbak Hanum dikirimkan ke saya ya, screenshotnya yang terakhir, nanti untuk laporan. Jadi gantinya Anda tanda tangan adalah nama-nama Anda ini kelihatan di screenshot yang dikirim Mbak Hanum ke saya. Matur nuwun semuanya. Ya, baik dok. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Matur nuwun. Saya ini tak keluar dulu ya. Nanti untuk kelas berikutnya saya masuk lagi 14.50. Matur nuwun semuanya, selamat sore. Sore dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. kasih dokter. Terima kasih dokter.